Maker Voice, renungan bagi Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah bagaimana hidup tanpa kekurangan bagian ke-6. Lukas pasal 6 ayat 38a, berilah dan kamu akan diberi. Kadar ketaatan kita terhadap ayat ini yang mengandung janji akan menjadi kadar berkat yang kita terima dari Tuhan. Diberkatilah mereka yang mau memberi dengan ukuran yang penuh kepada orang lain. Mereka akan melihat Tuhan Sang Sempurna itu bekerja bagi mereka dengan ukuran yang penuh. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Banyak orang menganggap perkataan ini berlaku pada masa yang akan datang. Jika seseorang menabur dalam zaman ini, maka ia akan menuai pada masa yang akan datang. Walaupun anggapan demikian tidak salah, tetapi juga benar menabur pada zaman ini akan menuai pada zaman ini pula. Semua persembahan kita tidak akan terbuang percuma. Itu adalah penaburan yang akan menghasilkan penuaian. Jika seseorang menabur, maka panen akan tiba setelah persediaan yang lama habis. Bila kita memberikan uang kita, Tuhan akan mengirim apa yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Tuaian selalu melimpah daripada yang ditaburkan. Apa yang diberikan kepada kita akan selalu melebihi apa yang kita berikan. Seperti halnya pertanian di dunia ini, ada menanam, menabur, pasti ada menuai. Pemberian kita juga menghasilkan, yang pasti ada menuai. Pemberian kita juga menjanjikan hasil yang pasti. Hanya orang-orang kaya di dunia ini yang memberikan kepada orang lain dari kelebihannya. Tetapi Tuhan ingin kita memberi seperti halnya orang-orang yang kaya, meskipun tidak ada simpanan lebih sebagaimana orang kaya itu. Kita sangat bersuka cita sebab kita memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Semakin kita memberi, Tuhan akan makin memberi kita. Semakin Tuhan memberi kita, Tuhan akan makin memberi kita. Semakin Tuhan memberi kita, kita akan semakin sanggup memberi. Kekayaan kita tidak pernah hilang. Kekayaan ini hanya berputar di luar. Tetapi sungguh kasihan, banyak orang percaya yang kaya, rumahnya mewah, tetapi tangan mereka tidak kaya, karena mereka tidak memberikan apapun kepada Tuhan. Semua uang kita yang tidur, uang kita yang malas, akan mendakwa kita pada tahta penghakiman. Tetapi sekarang saya tidak berbicara kepada orang kaya, melainkan kepada saudara-saudara yang miskin. Kita harus memberi. Kita boleh meminta Tuhan agar membuat kita lebih bermurah hati dalam memberi daripada orang yang kaya pada umumnya. Memberi adalah syarat. Kita harus memberi kepada Tuhan, baru Tuhan akan memberi kepada kita. Saya rasa kita semua mengenal nama Colgate. Ia adalah perusahaan pabrik sabun, pasta gigi, dan parfum yang sangat terkenal di dunia. Semasa mudanya, ketika ia hendak meninggalkan Inggris menuju Amerika, ia pergi kepada pendetanya dan meminta nasihat sebelum keberangkatannya. Pendeta itu menumpangkan tangan ke atas kepala George Colgate dan berkata, "Jadikan Tuhan sebagai kepalamu dalam segala perkara, dan ia akan memberkatimu." Sesampainya di Amerika, ia hanya mempunyai uang $10 lebih sedikit. Dengan uang itu, ia membuat beberapa sabun dan menjualnya. Meskipun ia miskin, ia mempersembahkan $1 kepada Tuhan dari setiap $10 yang dihasilkan. Tuhan meningkatkan produksinya, kemudian ia mempersembahkan $2 dari setiap $10 yang dihasilkan. Akhirnya ia mempersembahkan $5 dari setiap $10 yang dia hasilkan. Sampai saat ini pasta giginya merupakan pasta gigi yang sangat terkenal di dunia. Dia memberi karena itu Tuhan memberi kepadanya. Silakan Anda membuktikan kesungguhan janji Tuhan dalam ayat ini. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.